Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Irma Wibowo sebagai observer dan rekan saya Ibu Kiki sebagai coach dan Ibu Retno sebagai coach. Selamat pagi. Apa kabar Bu Kiki? Alhamdulillah baik Bu Irma. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Kiki akan melakukan coaching ya dengan rekan saya. Oh iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau mendatangi saya, katanya mau curhat Bu tentang masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu Kiki lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu Kiki sudah menerapkan kegiatan coaching dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Ibu Kiki berkenan? Oh iya tentu Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Kiki nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua potensi coaching Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu Kiki, nanti saya akan membantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya meningkat. Oh, Ya. Kemudian bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua potensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Kiki inginkan seperti apa Bu? Saya ingin bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Bu. Baiklah Bu Kiki, kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Retno, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Kiki. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Biasanya Ibu energi sekali ya. Mohon izin Bu Retno, kalau boleh saya tahu kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Begitulah Bu Kiki. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung Bu mau kemana saya mengutarakannya. Kira-kira apakah Ibu Kiki ada waktu? Mohon maaf loh Bu. Dan jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan. Bu Retno tidak mengganggu saya kok.
sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa ketika saya membuat kesepakatan kelas itu dengan mencantumkan memberi denda jika siswa melanggar tata tertib tentang piket di kelas, itu juga bersama dengan murid-murid saya, Bu, dan murid-murid pun sudah sepakat untuk menyepakati kesepakatan tersebut. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dengan melakukan denda pembayaran terhadap murid yang ada di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya kan mencantumkan itu juga karena kesepakatan bersama ya antara saya dengan murid, itu juga usulan dari murid ya, Bu. Dan pembayaran denda itu saya kembalikan lagi kepada kelas sebagai uang kas untuk keperluan kelas. Berarti pembayaran denda itu bukan untuk Ibu kan ya, tapi untuk keperluan kelas. Iya, Bu, seperti itu. Terus kenapa Ibu menggunakan denda sebagai alternatif pada murid ketika tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan piket, dan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati? Saya, Bu, ya melakukan itu supaya murid-murid saya ini sadar dan tidak melanggar. Otomatis mereka itu, kalau ada yang melanggar, otomatis mereka itu akan mendapatkan konsekuensi untuk membayar denda tersebut. Nah, sehingga uang jajan mereka itu menjadi berkurang dan mereka itu yang melanggar bisa tidak melakukannya lagi. Jadi sudah kapok gitu, Bu. Oh, seperti itu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Idenya tentang kesepakatan kelas yang mewajibkan anak untuk membayar denda, supaya tujuannya positif ya, ketika anak sayang kepada uang jajannya yang harus digunakan membayar denda dan dapat lebih giat lagi belajar. Tapi begini ya, Bu, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi tersebut? Yang kita ketahui ya, Bu, kondisi ekonomi murid kita kan berbeda-beda ya, Bu. Ada yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Oh Ada iya kurang juga ya, Bu, mampu. betul seperti itu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Dan selama ini saya itu menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid itu semuanya itu sama rata, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ya? Iya, Bu, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini bagaimana? Saya berniat ingin meninjau ulang kembali kesepakatan yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Lalu kira-kira apa masih ada lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya berencana akan menemui kepala sekolah dan saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya akan meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Wah, subhanallah, luar biasa ya, Bu. Langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Ya, Bu, alhamdulillah saya bersyukur sekali, Bu. Nah, jadi sekarang saya merasa lega, Bu.
aja Bu Kiki? Alhamdulillah. Sudah kamu melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu Irma. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya senang bisa membantu rekan saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Nah, tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan saya senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini Bu? Nah, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, ya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Kalau tidak, dicukupkan sekian ya Bu diskusi kita kali ini. Terima kasih ya Bu Kiki. Ya, sama-sama Bu.